Halo guys, kembali lagi bersama kami di Anomali. Ya, seperti yang bisa teman-teman lihat, di samping kiri kanan aku kosong. Jadi hari ini aku akan bukan melakukan. Aduh. Hari ini aku akan menceritakan kisah pengalaman hidup pribadi aku sendiri. Gimana kisahnya? Bumper dulu ya. Oke, hari ini aku nggak bakal baju. Oke. Hari ini aku nggak bakal banyak cerita tentang kisah hidup aku, walaupun tadi aku bilang menceritakan kisah hidup aku, tapi aku bakal lebih banyak jelasin mengenai perspektif aku mengenai perjalanan hidup aku sendiri. Karena kemarin Anovers banyak banget yang meminta kisah personal masing-masing anggota Anomali. Kemarin sudah ada video mengenai Jesslyn, kalian bisa tonton di sini. Nah, hari ini giliran kisahnya aku. Jadi bermula dari aku berusia 13 tahun, di mana aku mulai peka terhadap orang-orang sekitar. Di situ aku bisa merasakan karakter orang lain, atau enggak perasaan orang lain, atau enggak hal-hal yang dialami oleh orang lain. Sebenarnya sebelum usia 13 tahun itu sudah pernah bocor 1-2 kali sih. Kayak contohnya pas aku usia 4 tahun, aku ketemu sama satu guru yang sebenarnya she looks fine, tapi aku nggak suka sama dia. Dan pernah waktu itu satu case, aku pernah jatuh, kakiku terluka, lalu dia bilang syukurin. Nah itu sudah membuktikan ketidaksukaan aku terhadap guru itu. Karena dari awal aku merasa guru itu sebenarnya nggak terlalu baik, tapi entah kenapa orang-orang menganggap dia ya fine aja, biasa. Itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua juga pernah pas aku usia 9 tahun deh, I guess. Ya, kalau nggak salah 9 tahun. Jadi ada salah satu anak di kelas aku, perempuan. Ya dia kelihatannya supel, baik, tapi aku merasa ini orang tuh sebenarnya nggak terlalu baik dan kadang suka bohong gitu, kadang juga caper, dan I don't like her. Tapi ketika aku cerita ke teman kelas aku, nobody believes me, nobody. Tapi untungnya ya, menurut aku untungnya saat itu kan SD. Nah, aku di SMP itu teman-temannya juga masih sama. Jadi beberapa ada yang pindah sekolah, beberapa belum. Nah, kebetulan perempuan yang gak aku suka ini masih belum pindah sekolah, dan beberapa teman-teman dekat aku juga belum pindah sekolah. Jadi dari situ dia baru menunjukkan karakter-karakter dia, karena di saat itu dia mulai banyak berinteraksi dengan teman-teman lain, dan di situ dia menunjukkan kalau memang dia kurang baik. Di saat itu ya teman aku baru cerita gitu kayak, "Lin, kok dia gini sih?" Ya aku cuma jawab dengan simpel, ya emang dia seperti itu. Lanjut ketika aku masa-masa SMA, itu kurang lebih aku sudah beberapa tahun sudah melihat orang, dan kemampuannya sebenarnya semakin lama semakin terasah. Menurut aku ini salah satu kisah yang menurut aku kurang baik sih dari sisi versi aku. Kenapa? Karena ketika aku melihat orang, aku hanya melihat sisi negatif dari orang tersebut. Dan sometimes aku merasa, ya orang itu memang salah, orang itu memang buruk, orang itu memang melakukan hal-hal yang tidak semestinya, orang itu menyebalkan, orang itu ya iri, dengki, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya ketika aku melihat beberapa orang, kadang terjadi bentrokan energi. Nah, ketika melihat beberapa orang, aku langsung merasa aku tidak nyaman dengan orang ini, tapi aku tidak bisa menjelaskan kenapa. Setelah bertahun-tahun berlalu, ketika aku flashback ketika masa itu, ternyata aku baru sadar, ternyata di dalam diri orang tersebut ada demon, atau tidak ada demon yang sedang menggoda dia. Makanya kenapa energi aku tuh dengan dia bentrok. Itu yang menyebabkan kenapa aku tidak bisa dekat dengan orang tersebut. Mau bicara dengan orang tersebut aja belum tentu mau. Ketika masa-masa aku tidak nyaman dengan kemampuan aku, ketika aku merasa orang-orang di dunia ini sangat amat jahat, tiba-tiba ada satu suara yang berbicara ke dalam diri aku, dan ini membuat aku berubah. Suara itu mengatakan bahwa, Aileen, sometimes orang tersebut bisa menjadi seperti itu karena mereka mempunyai background keluarga yang berbeda, karena mereka mempunyai lingkungan sosial yang berbeda dengan kamu. Dan pemahaman orang tersebut mengenai dunia ini pun
juga berbeda. Ada yang levelnya mungkin masih dasar, ada yang sudah jauh lebih dewasa. Jadi kamu tidak bisa dengan mudah atau menjudge orang tersebut karena orang tersebut menyebalkan ya karena dia seperti itu. Tapi sometimes mereka menjadi seperti itu karena ada alasan. Lalu suara itu lanjut mengatakan, kamu hanya melihat manusia tersebut dari satu sisi, bukan? Kamu hanya melihat mereka dari sudut pandang yang negatif. Tapi kamu lupa, manusia terdiri dari dua sisi baik dan sisi buruk. Apakah kamu sudah pernah melihat sisi baik dari orang tersebut? Rasanya terlalu cepat ketika kamu menilai seseorang hanya dari berdasarkan sudut pandang kamu sendiri saja. Tapi kamu lupa untuk melihat sudut pandang lainnya. Dari sisi keluarga, dari sisi sosial, dari sisi pertumbuhan jiwa dia. Sudah saatnya sekarang kamu melihat keindahan dari diri manusia, Aileen. Jangan lihat hal-hal yang negatif. Itu adalah pilihan kamu, apakah kamu mau melihat yang negatif atau positif, atau dari kedua belah sisi. Suara itu benar-benar cukup jelek banget di hati aku karena iya ya benar juga ya. Sometimes ketika aku melihat orang lain dari sisi buruknya, kadang aku pun lupa dengan aku yang punya sisi buruk juga. Tapi bukan masalah sisi buruk atau positifnya yang paling penting untuk dilihat, tapi melihat dari keunikan dari setiap manusia itu sendiri. Setiap pribadi pasti berbeda-beda, dan dari situ aku pasti akan belajar banyak hal mengenai mereka, mengenai situasi ini, dan mengenai hidup itu sendiri. Nah, lanjut ke masa-masa kuliah aku. Seperti yang teman-teman tahu, akhirnya aku bertemu dengan Anomali. Aku bertemu dengan Jesslyn, bertemu dengan Kak Willy, akhirnya terbentuk Anomali. Ketika aku bertemu dengan Kak Willy, ketika aku bertemu dengan Jesslyn, entah kenapa, lama-lama aku belajar banyak hal dan istilahnya di saat itu aku jadi bisa melihat reinkarnasi seseorang dan jadi bisa melihat makhluk astral, and I learn a lot of things. Sebenarnya aku cukup bersyukur sih ketika aku bertemu dengan Anomali, dengan DA. Itu menurut aku adalah turning point in my life karena aku benar-benar melihat dunia dari sudut yang lebih luas. Aku bertemu dengan banyak orang dan aku sangat bersyukur sih actually aku bisa di tahap ini. Tanpa mereka, tanpa teman-teman, tanpa klien-klien yang pernah aku temui, aku rasa aku gak akan bisa di tahap ini sih. Aku ingat ketika aku bertemu dengan beberapa klien yang menurut aku sangat berkesan di hidup aku. Contohnya seperti ada salah satu klien perempuan yang memiliki pasangan hidup yang sangat amat tidak menghargai dia. Tapi dia berjuang demi anaknya, dia berjuang untuk keluarganya. Dia juga sekaligus berserah pada Tuhan. Dia berusaha untuk yang terbaik untuk situasi apapun itu, walaupun dia tahu dia akan selalu disakiti oleh suaminya sendiri. Di situ membuatku sangat amat tersentuh. Dan di situ aku belajar banyak hal. Perjuangan itu tidak mudah. Tapi bukan berarti gak ada hasilnya. Ketika dia berjuang seperti itu, kesannya sangat amat tidak adil. Tapi aku melihat dia begitu diberkati oleh Tuhan. Tapi aku melihat juga dia bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Ada juga ketika seseorang pasangan juga, dia laki-laki, lalu dibohongi oleh istrinya sendiri yang sudah bertahun-tahun. Istrinya ternyata selingkuh di luar. Lalu hasil anaknya ternyata bukan anak kandungnya sendiri, tapi istrinya menutupi begitu lama. Dia bahkan baru tahu kedua anaknya tersebut bukanlah anak kandungnya beberapa bulan yang lalu mungkin. Lalu ada juga perjuangan seorang anak yang datang kepada kami, Anomali maupun DA, untuk meminta saran, untuk meminta bantuan supaya orang tuanya bisa dibantu.
dari sisi gaib maupun dari sisi yang terlihat, dalam artian anaknya bisa membantu orang tuanya dengan lebih memberikan perhatian atau enggak memenuhi kebutuhan hidupnya dia. Sebenarnya banyak banget kesulitan dan perjuangan yang orang-orang tersebut alami. Saat itu aku flashback ke dalam kehidupan aku. Hidup aku sebenarnya nggak mudah, terus terang. Hidup aku juga nggak segampang yang orang-orang kira mungkin. Ya, terkadang tidak ada support dari orang tua, orang sekitar. Kadang aku pun juga harus berjuang sendirian. Tapi ketika aku bertemu dengan klien-klien itu, Tuhan pun mengajarkan aku akan banyak hal. Aku tidak berjuang sendirian. Masalah akan selalu datang, tapi bukan berarti masalah itu tidak bisa diatasi. Klien-klien tersebut menjadi inspirasi aku untuk lebih berjuang lagi, untuk lebih berbuat baik, dan untuk lebih berserah kepada Tuhan. Tapi setelah aku melewati proses-proses yang sangat amat sulit tersebut, dan kadang teringat dengan klien, kejadian kisah-kisah mereka, itu benar-benar menjadi bekal untuk aku ketika menghadapi masalah aku sendiri. Dan aku bersyukur, karena bekal dari mereka, pembelajaran dari mereka, baik yang positif maupun negatif, itu kadang membantu hidup aku, atau enggak kadang menginspirasi hidup aku untuk terus maju, untuk terus berjuang, untuk tetap melakukan hal-hal baik walaupun masalah itu ada. Dari perjalanan aku bertemu dengan klien dan perjalanan hidup aku juga belajar akan banyak hal. Yang pertama, aku belajar untuk lebih bersyukur. Karena walaupun aku juga punya masalah hidup kadang, tapi sometimes masalah aku yang aku pikir besar ternyata tidak sebesar orang lain. Dan kadang aku bersyukur aja karena hidup aku ternyata masih banyak loh hal-hal yang positif, masih banyak loh hal-hal yang sebenarnya tuh yang mungkin orang lain gak dapet, tapi aku mendapatkannya. Yang kedua, melalui manusia-manusia dan perjalanan hidup aku sendiri, aku rasa aku sedikit demi sedikit semakin mengenal Bapak. Di sini maksudnya bukannya aku benar-benar kenal Bapak, tapi aku menjadi sedikit lebih percaya pada Bapak, aku menjadi kagum akan kerja Bapak. Maksudnya gimana tuh? Dalam perjalanan hidup aku yang gak adil, atau enggak kadang ketika aku melihat klien yang hidupnya itu penuh dengan masalah, aku selalu melihat Tuhan itu selalu adil dan baik. Ketika kita benar-benar dari hati meminta tolong pada Tuhan, Tuhan sebenarnya selalu menolong ya. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dan dari situ pula aku juga belajar mengenai keindahan-keindahan yang Bapak berikan melalui manusia itu sendiri, melalui entitas-entitas lain, dan mengenai cara kerja universe ini. Yang ketiga, aku belajar banyak banget mengenai hal-hal positif dan negatif dari kehidupan orang tersebut maupun dari orang tersebut. Aku jadi mendapatkan juga berbagai macam perspektif orang atau enggak sudut pandang dari orang ketika menghadapi masalah tersebut, ketika menjalani hidup, dan pemikiran-pemikiran mereka mengenai situasi apapun itu yang ada. Yang keempat, aku belajar mengenai keunikan dan keindahan dari ciptaan Bapak itu sendiri. Ada yang karakternya periang, ada yang karakternya murah senyum, ada yang karakternya berani, ada yang karakternya tulus, ada karakternya penyayang, dan berbagai macam karakter lainnya yang menurut aku dari sekian banyak karakter-karakter yang unik itu sebenarnya setelah aku lihat-lihat lagi, mereka sebenarnya melengkapi satu sama lain loh. Jujur kadang aku salut banget dan merasa ngefans sama orang-orang yang mempunyai karakter-karakter unik tersebut. Contohnya ketika dia berani dalam menghadapi masalah dia, ketika dia menjadi sosok yang penyayang terhadap keluarga dia, ataupun ketika dia menjadi sosok yang bijaksana untuk orang-orang sekitarnya. Dari situ menjadi inspirasi aku untuk menjadi pribadi yang semakin baik lagi. Selanjutnya aku ingin sedikit sharing mengenai pendapat dan perspektif aku mengenai human itu sendiri. Human itu sebenarnya ciptaan yang sangat amat indah. Bapa menciptakan manusia itu tanpa kekurangan, walaupun memang manusia itu masih terbatas. Manusia adalah salah satu bagian terkecil dari Bapa itu sendiri.
apa yang ada di Bapa ada juga di manusia. Contohnya seperti manusia bisa berekspresi, mereka bisa marah, sedih, senang, happy, kecewa. Itu adalah perasaan-perasaan yang sebenarnya Bapa rasakan, tapi manusia juga memilikinya. Yang kedua, manusia juga bisa menciptakan sesuatu. Seperti yang kita tahu, Bapa menciptakan universe ini. Bapa menciptakan manusia, Bapa menciptakan segala isinya. Manusia juga dilengkapi oleh kemampuan creation itu sendiri. Manusia bisa menciptakan segala sesuatu, manusia bisa berkarya. Contohnya seperti manusia bisa menciptakan kursi, menciptakan barang-barang yang berguna untuk kehidupan kita. Baju contohnya, menurut aku itu salah satu kelebihan yang manusia itu punya. Atau enggak manusia bisa membuat seni, karya seni, manusia bisa menciptakan itu. Jadi menurut aku, teman-teman sekalian jangan merasa minder. Sebenarnya ini juga salah satu pengingat untuk diri aku juga supaya untuk tidak minder. Karena kita sebenarnya diciptakan sudah baik di mata Tuhan, tapi kadang kita tidak menyadarinya. Kadang kita hanya melihat hal-hal negatif yang ada di dalam diri kita, tapi kita juga lupa. Kadang kita pun juga mempunyai hal-hal positif. Contohnya kita bisa berkarya, kita bisa menggunakan apapun itu yang sudah diberikan oleh Tuhan dengan output yang positif. Untuk orang lain maupun untuk diri kita sendiri. Selanjutnya, ini sebenarnya perspektif aku di mana aku merasakan sedih. Sometimes ketika melihat orang-orang, termasuk diri aku sendiri terkadang, ataupun orang sekitar, aku melihat manusia itu penuh dengan ego, melakukan hal-hal yang merusak, lebih mementingkan diri mereka sendiri. Mereka jahat pada orang lain, mereka tidak peduli pada orang lain, dan mereka seringkali memaksakan kehendak diri mereka sendiri terhadap orang lain, melakukan hal-hal yang destruktif terhadap orang lain. Sebenarnya bukan itu tujuan Tuhan menciptakan manusia. Manusia seharusnya dipenuhi dengan rasa kasih sayang, rasa kepedulian, dan rasa positivity itu sendiri. Ataupun maksudnya hal-hal yang positif. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia dengan tujuan yang negatif. Tapi kenapa manusia-manusia tersebut lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang destruktif? Seharusnya manusia-manusia itu bisa memilih untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dan manusia seharusnya bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, ketimbang menjatuhkan manusia lain, ketimbang iri terhadap orang lain, atau enggak melakukan kejahatan terhadap sesama. Karena itulah kodrat kita sebagai manusia. Seharusnya kita bisa menjadi ciptaan Tuhan yang menunjukkan kalau kita adalah manusia yang memiliki rasa kasih sayang, yang memiliki rasa kepedulian, dan memiliki nilai-nilai ketuhanan itu sendiri. Saranku untuk teman-teman, ketika kita tidak bisa melakukan hal-hal kebaikan, setidaknya jangan melakukan hal-hal keburukan, atau jangan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Dan yang terakhir, ini sebenarnya pesan untuk orang-orang yang ingin melakukan bunuh diri. Aku pernah di fase ingin mengakhiri hidup, bahkan aku pernah menyakiti diri aku sendiri. Karena saking frustasinya, bunuh diri ternyata tidak baik. Tapi aku sangat ingin melakukan tindakan tersebut. Sayangilah diri teman-teman. Jangan sakiti diri teman-teman lagi. Karena ketika aku melewati proses itu semua, yang lebih tersakiti adalah diri kita sendiri. Dan terkadang aku pun tanpa aku sadari, aku pun juga menyakiti orang-orang yang aku sayangi. Kalau teman-teman sudah tidak kuat dengan masalah yang ada, teman-teman sekiranya bisa mencari Tuhan untuk meminta bantuan dari Tuhan dan berserah kepada Tuhan terhadap masalah-masalah yang ada. Tuhan selalu sayang pada kita semua, pada anak-anaknya, pada ciptaannya, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Ketika kita benar-benar berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membantu. Waktu itu ketika masa-masa aku sangat amat frustasi dengan situasiku, karena aku sangat amat dilukai oleh orang-orang sekitar, ketika aku memiliki banyak masalah hidup dan aku ingin mengakhiri hidup aku sendiri, tiba-tiba ada suara yang mengatakan kepadaku, "Setiap inci dari tubuhmu adalah bagian dariku."
bagaimana mungkin aku tidak sayang padamu? Seharusnya kamu bisa menyayangi dirimu sendiri layaknya aku menyayangi kamu. Terlebih lagi, yang memberikan kamu hidup adalah aku, bukan orang-orang sekitarmu, bukan masalah-masalah yang orang-orang buat terhadap kamu. Hargailah hidup kamu sendiri. Harusnya kamu bisa lebih bersyukur akan hidup kamu. Mungkin ketika kamu memiliki masalah tersebut, tapi aku tidak pernah tinggal diam, bukan? Aku pun masih memberikan banyak hal yang positif ke dalam hidupmu. Nafas, mungkin keuangan, keluarga, teman, atau apapun itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh jiwamu. Terkadang kamu tidak sadar akan hal-hal yang sudah kuberikan kepadamu. Di sini alam ingin mengajarkan aku supaya aku lebih menyayangi diri aku sendiri. Aku lebih menghargai apapun hal kecil yang ada dalam hidup aku. Aku diajarkan untuk lebih bersyukur. Aku diajarkan untuk tidak pantang menyerah ketika masalah itu datang. Dan aku juga diajarkan untuk jauh lebih berserah kepada Tuhan itu sendiri. Ketika aku mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan, things got better. Dan aku sangat amat bersyukur akan hal itu. Jadi menurut aku teman-teman yang sekiranya di luar sana mempunyai masalah, mempunyai tekanan hidup, kamu merasa sendirian, kamu tidak sendirian sih. Kamu masih punya Tuhan yang masih bisa membantu kamu. Dan jangan lupa untuk sayangi dirimu sendiri. Karena Tuhan menciptakanmu dengan energi kasih-Nya. Oke. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya, bagaimana perasaan aku, gimana sih rasanya ketika aku merasakan atau melihat karakter orang-orang tersebut? Apa sih kelebihan dan kekurangannya gitu? Oke, dari apa dulu nih? Dari kekurangannya dulu kali ya. Satu, jadi ansos teman-teman. Ya mungkin teman-teman merasakan kayak, oh enak ya melihat manusia bisa tahu dulu karakternya kayak gimana. Perjalanan hidupnya gak semudah itu sih teman-teman menurut aku. Yang pertama aku jadi ansos. Kadang aku jadi susah dideketin. Jadi kesannya kayak aku sangat amat defensif banget sama orang-orang tersebut. Dan aku jadi kaku, gak gampang terbuka sih sama orang-orang tersebut. Terus juga kadang aku juga jadi bentrok energi dengan beberapa orang tersebut. Contohnya ketika mungkin energi mereka yang terlalu negatif. Contohnya kayak mereka terlalu memikirkan banyak hal-hal yang negatif dari mungkin irian, cemburuan, atau enggak dengki, kebencian, dan hal-hal yang negatif itu apalagi kalau ditambah ada demon di belakangnya. Ketika aku merasakan mereka, sebenarnya aku merasa sangat amat tidak nyaman, kadang merasa terancam. Dan kadang bahkan aku kalau energinya tidak cocok, aku bisa sampai mual sih teman-teman. It's real. Ketika misalnya contohnya Roy Kiyoshi muntah, it's real karena mereka merasakan ya. Karena kan gimana pun juga aku menarik energi dari orang tersebut. Terus aku juga energinya jadi drain. Apalagi ditambah lagi kan aku orangnya introvert dan lebih banyak merasakan orang-orang. Ketika aku merasakan energi orang tersebut, aku membuka energi aku sendiri dan kadang itu tersodot oleh orang-orang sekitar. Jadi ketika orang-orang sekitar mungkin happy dengan situasi dia, nyaman gitu, energi aku makin kesedot dan lama-lama aku makin drain. Terus yang berikutnya, of course banyak orang yang anggap aku aneh dan yang pastinya yang pastinya mereka nggak percaya aku sih dengan semua cerita apa yang aku rasakan. Ya menurut aku kadang itu bisa dimaklumi sih karena kan apa yang aku rasakan belum tentu orang tersebut rasakan. Nah, terus kelebihannya apa dong? Ya, aku jadi belajar akan banyak hal mengenai orang-orang tersebut, dari kelebihan, kekurangan, dan menurut aku mind blowing sih, karena oh ternyata ada loh orang-orang yang unik seperti ini. Oh ternyata ada loh beragam macam manusia yang seperti ini. Dan kadang aku jadi belajar untuk bagaimana cara menghadapi mereka. Terus kelebihan lainnya aku jadi bisa mengenal orang-orang sekitar aku dengan lebih baik. Dan kadang melalui mereka, karena aku bisa sometimes merasakan apa yang mereka rasakan, aku jadi belajar untuk bersyukur sih.
dan pembelajaran-pembelajaran positif lainnya seperti yang sudah aku ceritakan dari awal sampai akhir mengenai perspektif aku ketika melihat orang tersebut. Menurut aku itu kelebihan yang sebenarnya menurut aku anugerah dari Tuhan untuk aku supaya aku bisa belajar lebih baik lagi ke depannya. Oke, itu dia kisah story aku sendiri dan perspektif perjalanan hidup aku. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman bisa enjoy video kali ini. Bagi yang mau dengerin kisahnya Willy, boleh komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi. See you guys next week. Bye-bye. Livi, aku panik. Aileen story reel 1. Gimana ya ngomongnya ya? Anjas. Panik. Halo guys, gitu. Halo guys, kembali lagi di channel Anomali, gitu. Oke. Ayo Aileen, kamu bisa. Ya doalah supaya bisa dengan lancar. Oke, itu story aku. Story. Masih belum pernah ya, Ilis. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng Notifikasi selalu ya. Oke, yuk notifikasi. Iya. pelan-pelan ya. Oke. Udah gitu. Terus jangan lupa klik. Iya, mau gimana? Oke, gimana? Kaku banget ya. Maaf guys, gue kaku banget guys karena tidak terbiasa ngomong sendirian. Udah kelar, capek. Itu, Lis. Gimana?